Waduh, setelah sekian lama polemik ijazah ini tak kunjung selesai, akhirnya kini meningkat ke penyidikan. Dan yang menurut pakar hukum, polisi seharusnya tunjukkan ijazah yang disita kepada terlapor, bahkan publik untuk dicari kebenarannya. Begitu perkara naik, mau tidak mau hari ini Polda Metro juga harus melihat keaslian dari ijazah yang bersangkutan. Dan diperlihatkan kepada para terlapor. Ini loh mas, ini loh bu, ini loh dek, nah, udah asli. Oh saya nggak percaya, oh dibuktikan kembali. Nah disitulah penyidik juga harus memfasilitasi. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kesaksian yang dimintakan oleh para pemohon termohon harus juga difasilitasi. Oke. Jadi nggak bisa nanti, oh jangan, nggak bisa. Maka dalam rangka menentukan tersangka itu harus ada bukti-bukti. Bukti saksi sudah diperiksa, bukti surat sekarang diperiksa. Lah, kenapa pertanyaan surat itu diperiksa? Ijazah bagian dari surat. Oleh karena itu surat itu mau tidak mau harus diperiksa kembali, uji forensik. Karena itu masalah primernya. Kalau kita melihat suatu kasus biasanya itu sudah dinyatakan asli, selesai. Pihak terlapor nggak masalah. Walaupun ini kan kemarin diksinya asli tapi tidak identik. Tidak identik. Nah, pihak terlapor belum bisa menerima. Oleh karena itu dalam seperti ini maka mau tidak mau dalam kasus dugaan pencemaran nama baik sebagai bentuk primer ijazahnya harus diperiksa kembali. Itu. Untuk menentukan nama, kan namanya suatu penyidikan itu adalah barang bukti menentukan tersangka. Maka kita bisa melihat bahwa siapa-siapa yang dipanggil, siapa-siapa yang diperiksa dalam penyidikan sebagai saksi, itu berpotensi. Karena nggak mungkin nggak diperiksa saksi sebagai tersangka. Lah, oleh karena itu yang diperiksa sekarang itu apakah kualitasnya sebagai saksi atau belum? Karena jangan sampai nanti ini belum diperiksa, itu menyalahi undang-undang, bisa diperadilankan. Sebagai seseorang yang diperiksa sebagai tersangka, harus diperiksa dulu sebagai saksi yang detail. Nah, pertanyaannya, kalau Bang Roy tidak mau, Bu tidak mau, ya agak sulit. Saya mengkritik hukum kita yang sangat tidak menghormati profesi pengacara. Bayangkan pengacara duduk di belakang dari orang yang dibela, ya. Jadi sekali lagi yang saya kritik adalah sistem hukum kita. Makanya kepada Komisi 3 DPR, kepada Bapak Menteri Hukum dan Wakil Menteri Hukum, inilah kesempatan bagi bapak-bapak untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, khususnya kepada rakyat miskin yang tidak mampu membayar pengacara. Karena KUHP ini begitu disahkan bisa berlaku 10 sampai 50 tahun ke depan. Pada saat itu bapak-bapak sudah tidak menjabat. Mungkin nanti anak cucu bapak yang datang ke Hotman atau ke pengacara minta bantu. Mungkin nanti anak cucu bapak yang mendapat perlakuan yang tidak tidak manusiawi sehingga perlu pengacara. Makanya inilah timingnya agar satu, siapapun yang diperiksa oleh polisi, baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, berhak didampingi pengacara. Pengertian didampingi artinya duduk di samping dia, bukan di belakang pantat, ya, bukan di belakang pantat dari si klien, oke? Duduk di samping dia dan bebas berdiskusi. Usatur itu antara pelapor dan terlapor sebagai subjek yang sama. Makanya polisi harus memfasilitasi apa yang diinginkan oleh terlapor, apa yang diinginkan oleh pelapor. Lah nanti akan diuji di dalam suatu pembuktian bahwa betul ini asli atau betul ini tidak. Jadi walaupun Polda itu akan menguji kembali, kemarin ada beritanya, apakah selaras dengan Bareskrim, kan gitu kan? Kan sama-sama labkrimnya. Nah, disinilah nanti sebagai bentuk seimbangan Bang Roy Suryo paling tidak meminta kembali, menguji kembali. Yang kami ingat pihak terlapor selalu meminta pembuktian ijazah bukan di ranah kepolisian, tapi di pengadilan. Ya, dalam suatu penyelesaian hukum sekarang itu harus ada equal, harus ada kesamaan sebagai bentuk mencari kebenaran material. Nah, oleh karena itu makanya sejauh mana nanti Polri memberikan fasilitas itu supaya nanti tidak terjadi keramaian kembali. Tapi dari aspek hukum mengukur tingkat kepercayaan itu seperti apa ya Prof? Karena di Bareskrim saja sudah diperlihatkan di layar besar, meskipun bukan bentuk fisik pihak terlapor tidak percaya. Ya. Nah itu agak sulit. Makanya sekarang tergantung bagaimana suplai informasi, suplai data dari terlapor itu cukup atau tidak. Kalau memang sudah tidak cukup berarti apa yang dilakukan oleh Bareskrim benar, apa yang dilakukan Polda oleh benar.
Disinilah kemarin bukan kelirunya adanya suatu penghentian penyelidikan, itu tidak ada, tapi adalah hanya menemukan. Oleh karena itu dalam hal bukti-bukti yang baru harus diterima dulu sampai membuktikan kebenaran. Inilah adu bukti. Adu bukti di penyidikan memang nanti ya, di penyidikan kalau toh memang dibuktikan, kayaknya memang dalam peradilan kita itu pembuktian sekarang masih pada tingkat penyidik. Penyidik yang membuktikan. Baru nanti di persidangan itulah dibuka semua. Dari saksi yang meringankan, dari pembuktian dari kejaksaan atau pembuktian dari penasihat hukum yang mendampinginya harus equal. Seperti halnya kalau kita lihat kasus-kasus pembunuhan, ekshumasi kembali. Begitu diotopsi, otopsi kembali. Begitu diperiksa, diperiksa kembali. Disinilah nanti sebetulnya yang menentukan keaslian ijazah itu hakim. Pengadilan. Pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal kasus ijazah ini bicara trust, kayaknya memang belum bisa diterima. Karena apa, Prof? Belum bisa diterima karena belum pemeriksaan di persidangan. Oke. Karena pihak pelapor kami dengar tidak akan membuka ruang mediasi, apalagi memaafkan karena sudah dianggap ini melewati batas. Ya sudah. Memang nggak mungkin, sudah nggak mungkin. Ini sudah sama-sama. Jadi memang betul masalah kecil, kemudian masalah besar. Pak pelapor juga nggak mau, ya sudah. Mau satu-satunya adalah pembuktian material di dalam suatu persidangan nanti. Oke. Berarti secara tahapan hukum, apalagi Prof yang ditunggu? Apakah harus 1-2 pekan setelah bukti dicek kembali, kemudian muncul tersangka? Atau seperti apa, Prof? Kalau melihat data-data sebagai bentuk pencemaran baik, saya kira Polri sudah tahu siapa calon tersangka. Lah dengan calon tersangka sudah dikantongin ini, Prof, ceritanya? Yo pasti, bukti-buktinya pasti, tapi kan masih silent kan gitu kan. Cuman untuk meyakinkan sebagai calon tersangka bukti itu yang jadi problem. Karena sampai sekarang ada perdebatan bahwa tentang bukti itu belum ada suatu kesepakatan, belum ada suatu pemahaman yang sama bahwa ini asli atau tidak asli. Dan kisru ijazah palsu terjadi karena polisi tidak ambil peran yang netral. Kunci dari penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang masih terus bergulir berbulan-bulan ini adalah pihak kepolisian. Mereka terlihat betul mengambil polisi tidak netral. Mereka yang sebenarnya tidak berpihak, nyata sekali berpihak. Sebagai penegak hukum mereka seharusnya mengambil jarak dari yang bertikai, tapi dalam kasus ini mereka sudah menunjukkan bahwa mereka sudah terang-terangan menjadi bagian yang mendukung Jokowi. Koordinator Universitas Indonesia yang juga mantan dosen senior Fakultas Ekonomi UI, Taufik Bahuddin, menyatakan hal itu kepada KBA News pada hari Kamis. Menyikapi perseteruan antara pegiat demokrasi Roy Suryo melawan mantan Presiden Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu.